Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Afnan. Kali ini akan membahas tentang masih di ukuran pemusatan data, tapi pada bagian kali ini adalah yang kita akan bahas adalah tentang kuartil, desil, dan persentil. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan letak data pada kuartil. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan letak data pada desil. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan letak data pada persentil. Pertama kita akan bahas tentang bagaimana apa itu kuartil. Kuartil pada data tunggal di SMP sudah pernah dibahas, yaitu dengan cara data tersebut itu diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil sampai dengan data paling besar. Jadi letak Q1, Q2, Q3 masing-masing merupakan seperempat bagian dari masing-masing letaknya data. Contoh misalnya, jika ada data tunggal seperti ini, 555, 67, 88, 899. Ini jumlahnya genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 data. Nah, bagaimana cara menentukan Q1, Q2, Q3? Untuk mempermudah, yaitu kita menentukan Q2-nya dulu, atau median. Q2 itu sama dengan median. Jadi data itu kita bagi menjadi dua bagian. Di mana letaknya? Letaknya adalah pada data ke-5 dan ke-6. Ya, data 5 ke 6, yaitu antara 7 dan 8. Maka Q2-nya adalah sama dengan data ke-5 adalah 7, data ke-6-nya adalah 8. Berarti 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Kemudian kita akan menentukan Q1. Q1 itu letaknya berarti di sebelah kiri Q2. Ya, datanya ada berapa? Datanya ternyata ada 5, ganjil ya. Nah, ini kita bagi jadi dua bagian, yaitu jatuh di data ketiga. Ya, letak Q1 pada data ketiga, yaitu sama dengan 5. Kemudian Q3. Q3 di mana? Q3 itu letaknya adalah setelah Q2. Jadi 8, 8, 8, 9, 9. Juga ada 5 data. Ganjil. Kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka akan ketemu jatuh pada data yang ke-7. Data ke-7 atau ke-8 ini. 8 ya. Nah, yaitu 8 ini. Sama dengan 8. Masih ingat ya? Untuk kuartil. Nah, gambaran secara umum adalah seperti ini. Yaitu pada data tunggal, data itu diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Kemudian kita bagi jadi dua bagian, kemudian masing-masing adalah seperempat datanya semuanya. Jadi itu untuk mengingatkan kita pada data tunggal dalam pada saat kita mau mencari kuartil. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan kuartil pada data berkelompok. Untuk menentukan data berkelompok, bisa menentukan data berkelompok, ada rumusnya GI sama dengan LI. LI itu adalah tepi bawahnya ditambah dengan I. Kalau jadi nanti kalau kuartilnya ke 1 ya nanti I-nya jadi 1. Kalau Q2 berarti I-nya jadi 2. Jadi ini 2/4 kalau Q2. Kalau Q3 ya berarti nanti 3
3/4 N. N-nya adalah banyaknya data atau jumlah frekuensinya, totalnya ada berapa, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya, dibagi dengan FKI. FKI itu frekuensi kelas kuartilnya. Ya, ini masih nanti dikali panjang kelas. Ya, ini di sini belum ada, masih dikali panjang kelas. Oke, contoh. Diketahui data tentang berat badan peserta didik kelas 12 PS SMA Nusa Bakti tahun 2020 sebagai berikut. Nah, ini datanya sudah dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Kita jumlahkan dulu, kita hitung dulu jumlahnya. Ini ada 10, 18, 20, 40 ya jumlahnya. 40. Kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Jadi frekuensi kumulatifnya kita cari, ini 4. Ya, kita cari frekuensi kumulatifnya, ini 4. Ini 10, 10 dari mana? 4 ditambah 6. Kemudian kita tambahkan lagi bawah 18, tambahkan lagi 28, kita tambahkan lagi menjadi 36, kita tambahkan lagi jadi 40. Nah, sekarang kita akan mencari Q1. Nah, letak datanya di mana? Ya, letak data Q1 itu di mana letaknya? Jadi kita cari letak data Q1. Q1 itu bagaimana cara mencarinya? Yaitu pada data ke seperempatnya dari 40. Seperempat dari 40. Itu sama dengan 10. Yaitu letaknya pada data ke 10 pada daftar frekuensi di atas. Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Berarti letak Q1 itu letaknya adalah di sini. Data ke 10 itu di sini. Ini letak Q1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Q1 sama dengan tepi bawah dari Q1. Nah, di sini kita lihat intervalnya. Berarti 55 kurangi setengah. Berarti 54,5 ditambah dari seperempat N. Nah, ini kan seperempat N-nya itu sudah diketahui dari sini. Yaitu berapa? 10. Ya. 10 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum KI1. KI1 kan letaknya di sini. Nah, berarti ini FKG-nya Q1-nya adalah 4. Ya. Sepuluh dikurangi 4, kemudian dibagi dengan frekuensi kumulatif Q1-nya, itu berapa? 6. Ya. Ini frekuensi kumulatif untuk Q1-nya dikali dikalikan panjang kelasnya. Panjang kelasnya dihitung dari mana? Itu panjang kelas antara interval 50 sampai dengan 54. Itu panjang kelasnya adalah 5. Nah, kita bisa hitung. Kita lanjutkan, Q1 sama dengan 54,5
ditambah 10 kurang 6, ini sudah 1 ya, jadi tinggal tambah dengan 5, jadi Q1 nya ketemunya 59,5. Nah, 59,5 itu masih letaknya di sini, itu antara interval 55 sampai dengan 59 ya. Jadi seperti itu untuk mencari Q1. Nah, bagaimana kalau mencari Q2 ya? Kalau mencari Q2, nah, kita cari letak Q2 dulu. Letak Q2 data keberapa? Maka I-nya adalah 2, jadi 2/4 kali 40 sama dengan 20. Jadi nanti letak datanya adalah data ke-20. Nah, data ke-20 itu letaknya di mana? Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Ini baru 4, ini 10, ini 18. Masih kurang ya 20. Berarti 20 itu letaknya adalah data yang ke-28. Masuk sini. Jadi letak data ke-20 itu pada ini ya, letak data Q2. Kalau ini tadi Q1 ya. Jadi data kedua. Data keduanya, Q2-nya adalah letaknya adalah pada interval antara 65 sampai dengan 69. Kita hitung. Ya. Kita hitung Q2 sama dengan batas bawahnya adalah 64,5. Ditambah 2/n, 2/4 kali N. 2/4 kali N. Tadi ini udah ketemu ya. 2/4 kali N berarti ini diisi 20. 20 dikurangi FKI-nya. Jadi dari sebelum ini berarti berapa nih? Dilihat. Ini adalah FQ2 itu 18 dibagi frekuensi kumulatifnya pada Q2. Frekuensi Q2 nya berapa ini? 10 dikali panjang kelasnya. Panjang kelasnya tetap sama, yaitu 5 ya. Kalau ini kita bagi, kita lanjutkan. Q2 sama dengan 64,5 ditambah ini 10 bagi yang jadi 2. Kita ditambah 1, 2 bagi 2 ya, 1. Sehingga Q2 ketemunya 65,5. Bagaimana dengan Q2? Silahkan dicoba sendiri. Coba sendiri. Nah, selanjutnya adalah yang yang kedua, sebelum kita ke persentil, yang kedua adalah tentang desil. Desil itu apa? Kalau tadi kuartil itu adalah membagi dengan suatu data menjadi 4 bagian yang sama besar, sedangkan desil itu adalah membagi data menjadi 10 bagian setelah data-data tersebut itu diurutkan. Itu pada data tunggal. Nah, bagaimana kalau pada data berkelompok?
pada data berkelompok, kalian menggunakan rumus yang hampir sama dengan kuartil. Desil itu D, simbolnya D1, DI ya. DI sama dengan LI. Jadi kalau D1 ya nanti L1. Nah, ditambah dengan 1/10. Kalau tadi kan kuartil kan seperempat N itu ya. Kalau D kuartil 1, kalau D1 berarti nanti 1/10 N. Kalau D2 ya nanti 2/10 N. Dikurangi FKDI, frekuensi kumulatif sebelum letak data ini. Letak data kalau tadi datanya D1 ya berarti D1. Kalau D2 berarti sini frekuensi kumulatif sebelum D2 dibagi dengan FDI-nya. Ya, dikali dengan panjang kelas. Jadi rumusannya hampir sama dengan kuartil. Kalau kuartil tadi saya ingatkan kembali, kuartil itu dibagi menjadi 4, kalau desil itu dibagi menjadi 10 bagian. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda, hanya pembaginya saja. Ya, kita langsung ke contoh. Ya, daftar distribusi ini tadi jumlahnya 40 ya. Nah, sekarang kita mau mencari desil yang berapa? D5 ya. Kita coba yang D5. D5 itu letak datanya di mana? Nah, letak datanya data keberapa? Nah, kita hitung. Jadi 5 karena D-nya ada 5 adalah 5/40. Balik ya. Jadi letak datanya adalah 5 dibagi berapa? Kalau data kan seperempat, berarti 5/10 dikali 40. Itu ya. 5 bagi ini ya masih ada 2. 40 bagi 2 berarti 20. Ya. Kita tentukan dulu FK-nya seperti tadi sama 4. Kita hitung 10 tambah 8 berarti 18. 18 tambah 10 lagi 28. 28 tambah 8 36. Ini 40 ya, sama ya dengan jumlah frekuensinya. Nah, data ke 20 itu letaknya di mana? Nah, ini tadi 18 itu, ini data ke-18 di sini. Berarti data ke-20 untuk desil kelima letaknya adalah pada interval 65 sampai 69 ini. Ini letak D5. Letak D5 itu di sini. Nah, kita hitung D5-nya. D5 sama dengan tepi bawahnya berapa? 64,5 ditambah. Nah, ditambah dengan tadi desilnya ini data ke berapa? Data ke 20 ya. D5 letak data pada data ke 20. 20 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Nih. Sebelum letak daripada D5-nya yaitu berapa? 18 dibagi frekuensi kumulatif frekuensi pada D5-nya ini yaitu 10 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? 5. Sehingga D5 itu sama dengan 64,5 ditambah 2/10 kali 5. Coret-coret. Ini jadi 2. Berarti habis ya. Sama-sama. Bukan habis. Tapi 1. Berarti ditambah 1. Maka D5 sama dengan 65,5. Nah, seperti itu cara mencari desil
5 ya, desil 5, desil untuk data D5 nya ya, jadi sama dengan 65. Nah silahkan yang untuk D1, D2, D3 sampai dengan D10 kalian bisa coba sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tentang persentil. Persentil untuk data tunggal bagaimana? Sama sebenarnya dengan tadi. Kuartil, desil, persentil. Kalau persen ya, persen itu berarti data itu dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Ya, setelah data itu diurutkan, itu pada data tunggal. Nah, bagaimana untuk data berkelompok? Untuk data berkelompok sama, rumusannya itu adalah sama dengan yang mencari kuartil dan desil. Hanya saja di sini pembaginya adalah 100. Nah, kalian lihat. Simbolnya untuk persentil adalah P. PI. Jadi P1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 99. Ya. Jadi sama dengan L1. Misalnya kalau L1 berarti ini 1 per 100 kali N dikurangi FKPI-nya, frekuensi kumulatif sebelum P-nya itu, P berapa, dibagi dengan frekuensi pada P yang dimaksud, dikali dengan P. P di sini adalah panjang kelas, ya, yang belakang. Jadi sama dengan yang kuartil maupun yang desil. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Nah, caranya hampir sama. Kita tentukan dulu F kumulatifnya. Kita hitung, ini 10. Ini kalau dihitung lagi 18, 28, terus kemudian ini 36, 40. Karena jumlahnya adalah 40 sama. Pertanyaannya adalah kita akan mau menghitung persentil yang berapa? Misalnya P10 misalnya. P10 ya. P10. Kita mau mencari P10. Data keberapa P10 itu? Ya. Letak P10 pada data ke, nah kita hitung. Jadi 10 per 100 dikali 40. Ya. 40 bagi 10 berarti sama dengan 4. Ya. Ini kan 100-nya habis nolnya. Jadi 4, data keempat P10 itu di mana? Oh, berarti P10 itu letaknya di sini. P10. Karena apa? Frekuensi kumulatifnya ini data keempatnya itu berada pada interval 50 sampai 54. Ya. Jadi di sini. Berarti P10 itu sama dengan, tapi bawahnya berapa itu? 50 kurangi setengah. Berarti 49,5 ditambah 10 per 100 kali 40. Berarti ini 4. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum ini. Sebelum di mana? Sebelumnya kan tidak ada. Berarti ini 0. Dibagi frekuensi kumulatif. Frekuensi P10-nya. Ini P10 ini. FP10-nya di sini. Yaitu 4. Dikali panjang kelas. Panjang kelasnya sama dengan 5. Maka P10 sama dengan 49,5 ditambah 4 dibagi 41 kali 5 berarti 5. Berarti B10 sama dengan 54,5. Nah, ini letak persentil 10. Itu ini.
Bagaimana? Nah, untuk bisa memperjelas kalian ya, kalian harus mencoba ya, cari silahkan. Bagaimana kalau misalnya P15? Nanti silahkan dicoba. Oke, demikian untuk pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.